Saya cuma ingin mengatakan bahwa tubuh manusia ini sebetulnya tersusun dari triliunan makhluk hidup yang kecil-kecil yang dinamakan sel itu. Setiap 1 kilogram tubuh kita terdiri dari sekitar 1 triliun sel. Ada sebuah penelitian di Jepang yang mendapatkan hadiah Nobel, yaitu tentang mekanisme puasa yang mampu menyehatkan kualitas sel-sel tubuh kita itu. Penemunya adalah seorang guru besar, ya, dokter, yaitu Yoshinori Ohsumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, kita bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15. Sudah setengah bulan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalankan sepanjang setengah bulan ini, puasa kita, sholat kita, zikir kita, tadarus Quran kita, dan sebagainya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita sampai akhir Ramadan ini masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah yang luar biasa ini, di mana Allah ingin menyehatkan kita secara lahir dan batin. Mudah-mudahan sekeluar Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat, lahir dan batin, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Amin. Sahabat sekalian, masih tentang keseimbangan mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita, yang kita kenal sebagai homeostasis, dan sudah kita bahas di episode yang sebelumnya sebagiannya. Maka hari ini, di episode kali ini, saya ingin melanjutkan itu. Karena homeostasis ini adalah mekanisme dasar yang sangat penting antara hidup dan mati, antara sehat dan sakit. Bahwa Allah telah memberikan sebuah mekanisme yang sangat bernilai, sangat berharga dalam kehidupan kita, yang Allah menjaga kehidupan kita, menjaga kualitas hidup kita, menjaga kesehatan kita dengan sebuah mekanisme keseimbangan yang diceritakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-Infitor ayat 7, yang sudah kita bahas sebagiannya pada episode yang lalu, Allah menjelaskan bahwa manusia ini memang diciptakan dalam keseimbangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptakan kamu, kemudian menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan sistem di dalam tubuhmu itu seimbang. Sahabat sekalian, keseimbangan itulah yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan kita. Kalau kita nabrak keseimbangan, maka kita akan bermasalah. Kalau kita mengikuti pola keseimbangan itu, maka hidup kita menjadi penuh berkah. Ya. Menjadi sehat, menjadi penuh rahmat, menjadi banyak mendapatkan manfaat dari sistem keseimbangan itu ketika kita mengikuti fitrah kita dalam keseimbangan seperti yang diciptakan oleh Allah untuk mempertahankan kehidupan makhluknya. Sahabat sekalian, di episode yang lalu saya sudah mencuplik sebagian ya dari sistem keseimbangan itu terkait dengan sistem pencernaan kita ya di level organik namanya, karena mengkaitkan sistem organ-organ yang terlibat di dalam proses pencernaan. Nah, di episode kali ini saya ingin melanjutkan itu dengan level berikutnya, yaitu yang merambah ke level seluler. Karena sistem keseimbangan tubuh kita ini bersifat holistik.
Apa yang kita bahas kemarin itu ya, kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita untuk menghidupi tubuh kita. Tetapi karena kita memasukkan benda-benda asing dari luar diri kita untuk menghidupi kita, maka ada sebuah sistem yang Allah mengamankan, ya, memberikan energi, pasokan energi, sekaligus mengamankan agar benda asing itu bermanfaat buat tubuh kita, bukan malah membuat sakit. Sistemnya sudah kita bahas ya, sistem pencernaan dari berbagai macam zat-zat di luar tubuh kita yang kita sebut sebagai makanan dan minuman yang mengandung nutrisi tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh, kita masukkan melalui jalur pencernaan. Ada 3 tahap, mulai dari mulut, lambung, sampai usus halus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah 1, untuk memasok bahan dasar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kita butuh makan, butuh minum, butuh energi, dan itu kita dapatkan dari luar diri kita. Yang kedua, selain mendapatkan bahan-bahan dasar, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, maka perlu diamankan supaya tidak menimbulkan penyakit ya. Oke. Jadi kesimpulannya di episode yang sebelumnya, sampailah makanan itu di terminal terakhir yang kemudian diserap oleh aliran darah atau sistem di usus halus. Makanan, minuman, dan semua zat-zat yang kita masukkan ke dalam tubuh dalam kondisi sudah diamankan, di sana sudah dipecah menjadi bagian-bagian terkecil dari molekul-molekul ya, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu berupa glukosa, kemudian asam amino, asam lemak, dan gliserol. Nah, dari sini kemudian ceritanya berlanjut. Zat-zat nutrisi itu diserap oleh darah kita, didistribusikan ke seluruh tubuh ya, menuju ke triliunan sel-sel dalam tubuh kita. Selain itu juga dibantu oleh sistem di luar pendistribusian melalui pembuluh darah, yaitu yang disebut sebagai mekanisme limfatik ya. Ada cairan getah bening yang tidak lewat pembuluh darah itu, tetapi bergerak di antar sel. Di antaranya yang dibawa adalah asam lemak ya, dan kemudian yang lainnya adalah sistem pertahanan tubuh supaya dia bisa langsung menjangkau jaringan-jaringan atau sel-sel ya di dalam seluruh jaringan tubuh kita. Nah, sahabat sekalian, saya ingin menjelaskan lebih detail tentang mekanisme di tingkat seluler itu. Ada mekanisme homeostasis yang membuat perlindungan dan sekaligus mensuplai segala kebutuhan energi maupun zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sahabat sekalian, tubuh manusia ini tersusun dari organ-organ. Ya. Ada organ jantung, ada liver, ada ginjal, ada mata, ada otak, ada segala macam organ. Nah, organ itu tersusun dari jaringan yang lebih kecil yang disebut jaringan sel. Nah, sel itu adalah penyusun atau unit terkecil dalam tubuh manusia. Jadi sel itu hidup, dia bisa, kalau misalnya nih sel itu dilepaskan dari tubuh kita, kemudian ditaruh di tempat atau di lingkungan yang memungkinkan dia hidup karena ada nutrisi dan sebagainya, maka sel itu hidup. Dan dia bisa berkembang biak ya. Di laboratorium sel itu bisa dikembangbiakkan, bisa beranak pinak, membentuk jumlah yang lebih besar. Jaringan, misalnya jaringan sel kulit kita. Dari satu sel misalnya bisa dikembangbiakkan menjadi sejumlah sel. Atau yang penelitian tentang stem cell misalnya. Itu dari satu sel induk ya, kemudian dibelahkan di luar tubuh kita. Dia bisa hidup, dia bisa membelah, dia bisa menghidupi diri sendiri asal disuplai nutrisinya dan diberi lingkungan yang memungkinkan dia hidup. Saya cuma ingin mengatakan bahwa tubuh manusia ini sebetulnya tersusun dari triliunan makhluk hidup yang kecil-kecil yang dinamakan sel itu. Setiap 1 kilogram tubuh kita terdiri dari sekitar 1 triliun sel. Bayangkan itu,
1 kilogram tubuh setara dengan 1 triliun sel. Jadi kalau tubuh saya ini misalnya 75 kilogram, maka sebetulnya tubuh saya ini terdiri dari 75 triliun makhluk hidup. Yang kecil-kecil itu yang disebut sebagai sel. Nah, sel itu membentuk jaringan. Ya, ada 200 jenis jaringan di dalam tubuh kita. Ada jaringan kulit, ya, berbeda dengan jaringan sel tulang. Ada lagi sel darah. Ada lagi sel rambut, sel kuku, sel mata, sel ginjal, sel paru, sel liver, sel segala macam. Ada 200 jenis sel di dalam tubuh kita membentuk jaringan-jaringan, membentuk organ, kemudian membentuk tubuh kita. Jadi kita mulai merasakan nih bahwa sesungguhnya yang kita sebut badan yang hidup ini sesungguhnya adalah kumpulan dari makhluk hidup yang namanya sel, yang kemudian dikendalikan oleh otak kita, dan kemudian otak kita nanti terhubung dengan jiwa yang ada di baliknya, dan kemudian ada roh dan sebagainya yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Oke, sahabat sekalian. Jadi sel-sel itulah yang menjadi unit terkecil kehidupan kita dan kemudian membutuhkan pasokan makanan, membutuhkan oksigen dari paru-paru kita yang juga diedarkan ke seluruh tubuh kita. Di sanalah kemudian terjadi proses memasak untuk menghasilkan energi dan zat-zat yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Proses memasak itu dinamakan sebagai metabolisme sel. Jadi sel mendapatkan kiriman nutrisi atau bahan-bahan pokok untuk diolah di dalam sel, ya. Kemudian juga ditambah dengan oksigen dari paru-paru. Kemudian terjadilah pembakaran di sana yang memasak, menghasilkan segala macam zat-zat dan energi yang dibutuhkan oleh manusia. Maka poin pentingnya adalah sel itu harus sehat. Kalau selnya nggak sehat, maka dia akan menghasilkan jaringan yang tidak sehat, kemudian organnya tidak sehat. Kalau yang tidak sehat itu di jantung, maka jantungnya bermasalah. Kalau yang tidak sehat di paru, maka parunya bermasalah. Kalau yang tidak sehat di mata, maka matanya bermasalah, dan seterusnya. Maka kita harus memberikan perhatian sampai di tingkat seluler itu. Dan perkembangan ilmu pengetahuan modern ya tentang seluler ini sangat menarik, dan itu harus kita pahami. Karena Al-Quran bercerita ada sistem keseimbangan di dalam tubuh kita, bukan hanya di tingkat tubuh, tetapi juga di tingkat organ. Bukan hanya di tingkat organ, tetapi juga di tingkat seluler. Bahkan ini kalau diteruskan bisa sampai ke molekul, sampai ke atom, sampai ke partikel subatomik, dan seterusnya. Kapan-kapan kita bahas ya. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang luar biasa yang mengajak umat Islam ini untuk lebih cerdas memahami segala ciptaan Allah. Nggak cukup hanya soal bahasa, hanya soal budaya, hanya soal sejarah, ya, hanya soal ibadah-ibadah mahdoh. Nggak cukup. Karena ada ratusan ayat yang Allah mengajari kita untuk memahami mekanisme itu. Ini adalah makhluk ciptaan Allah yang kalau kita mempelajari itu, maka kita akan lebih mengenal Allah yang maha berilmu, maha bijaksana, maha berkuasa, maha berkehendak, dan maha pemurah itu. Sahabat sekalian, sel kita itu harus sehat. Tetapi pada kenyataannya kita ini seringkali merusak sel itu baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dan kemudian sakit. Apa saja yang menyebabkan ketidakseimbangan atau rusaknya sel-sel itu? Yang pertama adalah mekanisme alamiah yang disebut sebagai penuaan. Jadi sel kita ini memang terikat oleh waktu dan kemudian dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu bertambah menua. Disebut sebagai degeneratif ya, penyakit degeneratif. Sebetulnya sih itu bukan penyakit, itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian bahwa sel-sel kita ini akan menua dan kemudian semakin jelek, dan semakin jelek, semakin menua, ototnya semakin lemah, gitu ya, sendi-sendinya bermasalah, paru-parunya, jantungnya, sistem pencernaan semuanya akan menurun.
Itu adalah proses yang alamiah. Kapan-kapan kita bahas bagaimana itu mekanismenya sangat menarik ya, secara biomolekuler, secara genetika, dan seterusnya. Itu ceritanya sangat menarik. Tetapi poin pentingnya di episode kali ini saya cuma ingin mengatakan bahwa sel tubuh kita itu terus-menerus akan menua. Cuman ada yang menuanya cepat, ada yang menuanya lambat. Ada yang mengalami penuaan dini, ada yang awet muda. Kenapa? Nah, itu karena pengelolaan kita terhadap tubuh kita. Orang-orang yang tidak bisa mengelola kesehatannya, maka sel-sel tubuhnya akan menua secara lebih cepat dan usianya lebih pendek. Tetapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, ya, seperti diajarkan oleh Al-Quran untuk menjaga keseimbangan, maka itu terjadi proses yang lambat, ya. Proses penuaannya itu berjalan dengan lambat dan bahkan bisa diperlambat sehingga usianya itu bisa menjadi lebih panjang. Atau setidak-tidaknya kualitas hidupnya menjadi lebih sehat, tidak sakit-sakitan. Ya, satu. Yang kedua, sel-sel itu juga bisa mengalami kerusakan dikarenakan perlukaan atau kecelakaan. Ya. Kemudian terluka dan kemudian mengalami kerusakan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, sel-sel itu juga bisa mengalami kerusakan dikarenakan diserang oleh penyakit. Ada virus masuk, virusnya masuk ke dalam sel, kemudian berkembang biak di situ, memakan sel itu sendiri, sebelahnya dimakan juga, sebelahnya dimakan, dan jaringan itu kemudian menjadi rusak dikarenakan dimakan oleh virus, dirusak oleh virus, atau oleh bakteri, atau oleh jamur, ya, berbagai macam jenis-jenis mikroorganisme yang bisa merusak sel tubuh kita. Yang keempat, sel kita juga akan mengalami kecepatan atau percepatan penuaan ketika overload, ya, overstress, overforce. Jadi kita paksa bekerja secara berlebihan, maka dia akan mengalami kelelahan dan kemudian menurunkan kualitas sel itu. Nah, maka akan terjadi penurunan kualitas sel sampai barangkali bisa rusak. Misalnya nih, Anda olahraga terlalu berat, fitness, angkat beban berlebihan, ya, overload, bebannya melebihi kemampuannya. Apa yang terjadi? Maka otot Anda, tendon, ya, otot Anda bisa sobek, bisa rusak, ya, karena overload. Makanya Al-Quran melarang supaya kita ini jangan berlebihan di dalam melakukan sesuatu. Ada ukurannya, ya, ihtisaban yang diajarkan dalam proses berpuasa ini, melakukan evaluasi, perhitungan. Ya. Nabi itu yang mengajarkan imanan wahtisaban, penuh keyakinan, faham masalahnya, tetapi ihtisaban itu adalah penuh perhitungan dan evaluasi diri. Dan seterusnya, sel-sel kita itu bisa mengalami kerusakan oleh berbagai macam sebab. Nah, sahabat sekalian, termasuk ketika pola makan kita jelek, ya, pola hidup kita jelek, pola sosial dan pola spiritual yang tidak bagus, itu ternyata berpotensi untuk mempercepat terjadinya perusakan sel itu. Kalau ingin sehat, maka kembalikanlah ini. Oke. Sahabat sekalian, di sistem seluler ini ada mekanisme keseimbangan yang mengembalikan sel itu ketika mengalami tekanan, mengalami kerusakan, mengalami percepatan penuaan dini. Ada mekanisme homeostasis untuk mengembalikan itu dan meremajakan kembali. Salah satunya yang terkait dengan puasa kita, ya, ingin saya cuplik sebagiannya, karena ini pembicaraan yang kompleks, ya, tapi sangat-sangat menarik dan menjadi mungkin bisa membutuhkan berepisode-episode untuk mendetailkan masalah ini. Tetapi di kesempatan Ramadan ini kita mencoba mencuplik sebagian yang terkait secara langsung. Ada sebuah penelitian di Jepang yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel, yaitu tentang mekanisme puasa yang mampu menyehatkan kualitas sel-sel tubuh kita itu. Penemunya adalah seorang guru besar, ya, dokter, yaitu Yoshinori Ohsumi.
Profesor Yoshinori Ohsumi. Tahun 2016, dia memperoleh hadiah Nobel dikarenakan menemukan sebuah mekanisme yang disebut sebagai autofagi atau autofagosum. Auto itu artinya dengan sendirinya, ya. Fagi atau fagosum itu adalah mekanisme untuk memakan. Ingat pembahasan kita di episode-episode yang lalu ketika kita bicara tentang sel fagosit yang mampu memakan virus-virus yang masuk atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, atau makrofagosit. Ya. Ada sel yang berukuran lebih besar yang dikerahkan untuk menghalau bahkan memusnahkan penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Autofagi adalah kemampuan untuk memakan, membersihkan sampah-sampah, hal-hal yang tidak penting, zat-zat asing, ya, benda-benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu terjadi di level seluler di dalam sel kita. Sahabat sekalian, mekanisme autofagi atau autofagosum itu adalah mekanisme di mana sel kita itu melakukan bersih-bersih terhadap zat-zat sampah-sampah yang ada di dalam sel kita. Dan menariknya, ini erat kaitannya dengan orang yang berpuasa. Kenapa? Karena mekanisme yang menyehatkan itu, ya, jadi mekanismenya itu begini, ada beberapa poin penting. Satu, ketika sel-sel kita yang memasak makanan yang sudah dikirim oleh sistem peredaran darah kita tadi, ya, masuk ke dalam sel, dimasak di sana untuk menghasilkan energi. Energi ini kemudian digunakan untuk menghidupi sel itu dan jaringan dan organ dan seluruh tubuh kita. Maka akan muncul sampah-sampah. Jadi kalau kita ini membakar sesuatu, katakanlah membakar kayu untuk menghasilkan energi, maka selain ada energi panas dari kayu yang dibakar itu pasti ada abunya. Ada sampah hasil pembakaran. Nah, di sel ini ada sampah hasil metabolisme. Jadi menghasilkan energi dan zat-zat yang dibutuhkan, tapi ada sampah pembakaran metabolisme itu. Nah, itu kalau terlalu banyak, maka akan menurunkan kualitas sel. Nah, di dalam sel itu akan terjadi proses bersih-bersih. Sampah-sampah itu dibersihkan, dikumpulkan, masuk ke lubang sampah. Ada namanya vakuola di dalam sel itu. Dimasukkan ke sana, dicerna ulang menjadi asam amino, bahan-bahan dasar yang penting digunakan untuk meremajakan dan membangun kembali sel-sel tubuh yang mengalami penuaan atau mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. Jadi ada mekanisme bersih-bersih seperti pasukan kuning itu, satu. Yang kedua, kalau ada penyakit masuk, virus masuk ke dalam sel, ya, virus itu lebih kecil dari sel, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel itu. Sel itu ukurannya mikron, kalau virus itu ukurannya nano, sehingga dia bisa masuk. Ada kunci rahasia yang menyebabkan virus itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, ketika dia masuk ke sana, itu bisa memunculkan masalah. Nah, di dalam sel itu kemudian ada mekanisme yang bisa menghalau atau memakan dan menghancurkan penyakit kuman yang masuk itu. Dikumpulkan, masuk ke lubang sampah, di sana diredigest atau dicerna ulang untuk menjadi molekul-molekul dasar yang penting membangun sel itu. Sahabat sekalian, itu gambaran umum tentang mekanisme yang disebut sebagai autofagi. Dan ini mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2016 itu karena ternyata ini bisa menjelaskan banyak hal terkait bagaimana sel itu bisa mempertahankan dirinya tetap hidup meskipun kemudian mengalami penuaan, mengalami perusakan, bahkan diserang oleh penyakit. Ternyata ada mekanisme itu. Nah, yang menarik, ternyata mekanisme autofagi, ya, autofagosum, itu hanya terjadi pada sel-sel yang mengalami kelaparan. Kelaparan kira-kira 8 jam. Maka sesudah itu akan muncul dorongan atau memicu munculnya mekanisme autofagosum itu.
Ini tidak terjadi di sel-sel yang kekenyangan. Artinya gampangannya begini, kalau Anda ini kenyang terus, tidak pernah merasakan lapar, dan laparnya itu bertahan beberapa jam, ya 8 jam, maka mekanisme autofagi itu nggak muncul di sel-sel tubuh kita. Dengan kata lain, orang yang kenyang terus sebetulnya mekanisme kesehatan di dalam tubuhnya tidak maksimum. Bahkan cenderung mengalami sakit. Nah ini ternyata Masya Allah ya, luar biasa. Dengan seseorang melakukan puasa, dan kita sudah bercerita puasa itu harus lebih dari 8 jam. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam perut kita, dalam lambung kita, dalam saluran pencernaan kita, itu dicerna, didigest maksimum adalah 8 jam. Setelah 8 jam itu, maka bersih-bersih saluran pencernaan, dan kalau diteruskan ya antara jam 12 sampai jam 6 sore, karena kalau kita ini sahur jam 4, 8 jam itu jam 12 siang, zuhur ya. Sesudah zuhur sampai maghrib, itu ada proses tubuh ini dibikin lapar. Nah, 6 jam menjelang maghrib itulah terjadi bersih-bersih di saluran pencernaan, dan rasa lapar itu kemudian menjalar sampai ke tingkat seluler. Apa yang terjadi ketika rasa lapar itu masuk ke tingkat seluler? Memicu munculnya mekanisme autofagosum atau autofagi. Tiba-tiba dia mengerahkan pasukannya ya untuk menghidupkan sel itu. Kenapa? Karena kelaparan. Dia ingin mempertahankan keseimbangan di dalam sel itu. Wah ini nggak ada kiriman bahan dasar nih, nggak ada bahan pokok dikirim dari saluran pencernaan melalui darah dan limfa. Nah karena tidak ada itu, maka dia mencari-cari sampah-sampah itu, akhirnya dikumpulkan di dalam sel itu, didigest lagi, dicerna lagi. Ada bakteri masuk, dihantam, dimakan, dimasukkan ke dalam lubang vakuola itu. Apa saja yang masuk dalam sel itu, yang benda asing dan tidak berguna, itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam vakuola, dimasak ulang di situ, kemudian menjadilah bahan-bahan yang berguna untuk meremajakan sel tubuh kita. Masya Allah. Sahabat sekalian, ini yang disebutkan oleh Al-Quran. Ada sebuah mekanisme keseimbangan yang berjalan dengan sendirinya. Kita, saya, Anda, semua kita. Nggak ikut campur itu. Ini yang melakukan adalah Allah dengan mekanisme sunatullahnya. Betapa sayangnya Allah menjaga kita semua. Ya. Cuma dipersyaratkan ikuti cara yang diajarkan Allah, maka mekanisme homeostasis di dalam tubuh kita itu akan berjalan maksimal. Kalau mekanisme homeostasis itu berjalan maksimal, maka kita akan mendapatkan kualitas kesehatan terbaik yang sudah dirancang oleh Allah dalam desain penciptaan kita. Sahabat sekalian, saya cukupkan kajian kita di episode kali ini, ya, di mana kita ini diajari oleh Allah bahwa ada sistem keseimbangan bukan cuma di level tubuh atau di level organ, tetapi juga sampai ke level seluler, karena Allah sebetulnya sudah menyiapkan semua itu demi kebaikan kita semua. Kita bersyukur pada Allah atas semua ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.